Setiap negara berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur canggih dengan kurun waktu relatif singkat. Menariknya, beberapa proyek tidak lepas dari sorotan karena keunikannya. Tidak terhitung berapa banyak proyek konstruksi yang direncanakan, dibangun, dan diselesaikan setiap tahunnya. Salah satunya yang sementara dibangun di kota Las Vegas, atau kota dengan julukan Sin City atau kota penuh dosa ini. Bukan tanpa alasan, Las Vegas disebut sebagai ibu kota hiburan dunia yang dipenuhi sejumlah resor kasino, tempat perjudian, dan pusat hiburan lainnya. MSG Sphere adalah bukti dari julukan tersebut. Bangunan yang menyerupai bola ini dibangun sejak tahun 2019 dan digadang-gadang akan menjadi tempat hiburan terbesar di dunia. Gak main-main, bangunan ini memiliki tinggi 112 meter dengan lebar mencapai 157 meter. Hingga bangunan ini menyandang gelar bola terbesar di dunia. Dilansir dari Vegas Food and Fun, bangunan ini memiliki 17.500 kursi untuk penonton dan akan mulai beroperasi di tahun 2023. Menariknya nih, selain diklaim memiliki visual LED terbesar di dunia, resolusi LED bangunan yang menyerupai bola ini mencapai 19.000 kali 13.500 dan akan mengelilingi penonton untuk mendapatkan pengalaman teknologi imersif. Tidak main-main, selain sisi dalamnya yang megah, sisi luar akan dipasang layar hingga orang luar bangunan juga akan merasakan hiburan dari bangunan ini. Tidak tanggung-tanggung, MSG Sphere ini telah menelan dana sedikitnya 1,8 miliar dolar atau setara dengan 28 triliun rupiah. Yang gak kalah menariknya datang dari salah satu negara Asia terbesar. Kisah kemerdekaan yang didapatkan pada tahun 1947 diabadikan dengan pembangunan patung Statue of Unity atau patung persatuan. Gak main-main, patung yang dibangun pada tahun 2013 hingga 2018 ini adalah patung terbesar di dunia dengan tinggi mencapai 240 meter. Patung ini terinspirasi dari Vallabhbhai Patel yang merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan di India. Gelar patung tertinggi ini bukan tanpa alasan. Soalnya nih, Statue of Unity lebih tinggi 6 kali dari patung Yesus di Brazil, 2,5 lebih dari patung Liberty, dan masih jauh lebih tinggi dari patung Buddha di Cina. Menariknya, di dalam Statue of Unity terdapat museum hingga tempat penyelenggaraan pameran. Hal unik dari patung ini adalah warnanya, yang akan berubah seiring waktu karena oksidasi tembaga. Hal yang sama terjadi pada patung Liberty, yang awalnya memiliki warna tembaga, hingga sekarang berubah menjadi warna hijau. 3.000 pekerja dan 250 engineer terlibat dalam mendirikan patung ini. Wajar saja jika patung ini telah menelan biaya pembangunan sebesar 422 juta dolar atau setara dengan 6,6 triliun rupiah. Bicara soal estetika, Prancis memang tidak ada tandingannya. Bagaimana tidak? Selain mendapatkan julukan kota mode dunia, Prancis juga membangun Pont Jacques Chaban-Delmas, sebuah jembatan lift vertikal dengan desain yang unik. Tidak main-main, untuk menjaga lalu lintas perahu, jembatan dibuat dengan teknologi kecepatan 12 menit untuk menaik turunkan jalan. Jembatan yang diberi nama dari mantan Perdana Menteri Prancis ini menggelontorkan dana sebanyak 195 juta dolar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Bukan hal baru jika Dubai membangun hal yang mencengangkan. Kali ini, ibu kota Uni Emirat Arab ini memiliki bangunan dengan desain menyerupai bingkai foto yang diberi nama Dubai Frame. Selain memiliki bentuk yang unik, bangunan ini dinobatkan sebagai bingkai terbesar di dunia. Soalnya nih, Dubai Frame memiliki tinggi hingga 150 meter dengan filosofi menggambarkan Dubai pada masa lalu dan masa depan. Satu sisi menghadap kota tua yang menggambarkan Uni Emirat Arab di masa lampau, dan sisi lainnya menghadap ke kota modern yang menegaskan Dubai sebagai ibu kota Uni Emirat Arab dan kota masa depan.
Namun, siapa sangka Fernando Doniz yang merupakan arsitek yang mendesain bangunan ini merasa kekayaan intelektualnya telah dilanggar dan gedung yang dirancang tersebut adalah pencurian gedung terbesar di dalam sejarah. Bukan tanpa alasan, Doniz mengklaim jumlah biaya yang seharusnya dibayar oleh Uni Emirat Arab tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Bukan hal baru jika Cina dijuluki sebagai negara peniru. Bagaimana tidak, ribuan barang telah direplika oleh negara satu ini. Namun, siapa sangka Cina juga meniru kota Paris. Hingga kota Tianducheng yang terletak di bagian timur kota Hangzhou ini dijuluki kota Paris KW. Tidak main-main, Menara Eiffel yang memiliki tinggi hingga 108 meter juga dibuat di Paris KW tersebut. Bukan Cina namanya jika tidak membuat hingga detail-detailnya. Dilansir dari berbagai media, Cina bahkan membuat tata letak taman, lampu jalan hingga bangunan yang menyerupai aslinya. Sayangnya, kota yang dapat menampung 10.000 orang ini hanya dihuni oleh 2.000 orang saja, atau 20% dari kapasitasnya. Hal ini dikarenakan biaya sewa yang sangat mahal di kota tersebut. Ditambah perjanjian internasional tahun 2020 yang melarang negara tersebut untuk membuat wisata tiruan negara lain. Hal ini membuat Cina akan fokus untuk memperkenalkan arsitektur Cina ke depannya.